warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Salsabila dengan NIM 2330 203012. Saya selaku tim pro dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Rahma Putri dengan NIM 2330 203021 dari tim kontra. Kami akan memperdebatkan dan mendiskusikan tentang konstitusi Turki. Baiklah, di sini saya selaku tim pro akan menyampaikan tentang pendapat awal saya tentang konstitusi Turki. Konstitusi Turki bukanlah soal sempurna atau tidak, tapi tentang kenyataan dan kemajuan. Dalam dunia yang kompleks, sebuah negara membutuhkan kerangka hukum yang jelas, stabil, dan mampu melindungi semua warganya tanpa diskriminasi. Pertama, konstitusi Turki dengan tegas menganut res politika. Parlemen TGNA membuat undang-undang, eksekutif dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sejak 1962 sebagai pegawai konstitusi, pengawal konstitusi. Ini adalah sistem checks and balance yang modern untuk mencegah tirani. Kedua, jaminan hak asasi manusia. Ini bukan anti agama. Konstitusi 1982 secara rinci mengatur hak individu, sosial, ekonomi, dan politik, dan kebebasan beragama, berserikat, hingga hak atas pendidikan dan kesehatan, yang merupakan landasan bagi masyarakat madani yang demokratis. Yang ketiga, sekularisme. Ini bukan anti agama, tetapi untuk netralitas negara. Dalam negara yang plural, negara tidak boleh memihak pada satu tafsir agama tertentu. Sekularisme ala Turki memastikan hukum berlaku sama untuk semua, melindungi minoritas, dan mencegah konflik sektarian. Atas dasar ini, saya tegaskan, konstitusi Turki adalah modal yang realistis dan progresif bagi negara muslim di era modern. Baik, pendapat saya sebagai tim kontra, saya menghargai pandangan Saudari Tika, tetapi sayangnya itu adalah gambaran ideal yang jauh dari realita. Konstitusi Turki justru lahir dari trauma dan pemaksaan, bukan dari kesadaran kolektif bangsa. Saudara-saudara, baik, saya sebagai tim kontra, saya menghargai pandangan dari Saudari Tika, tetapi sayangnya itu adalah gambaran ideal yang jauh dari realita. Konstitusi Turki justru lahir dari trauma dan pemaksaan, bukan dari kesadaran kolektif bangsa. Saudara, apa yang disebut dengan sekularisme oleh Saudari Tika dalam sejarahnya adalah sekularisme radikal dan representatif. Mustafa Kemal Atatürk bukan hanya memisahkan agama dari negara, tetapi meminggirkan dari memusuhinya. Khilafah dihapus, pengadilan syariah dibubarkan, huruf Arab dihilangkan, dan jilbab di institusi publik diharamkan. Ini bukan netralitas, ini adalah pembunuhan karakter terhadap identitas mayoritas rakyatnya sendiri. Yang kedua, soal demokrasi. Di balik topeng demokrasi berdiri militer sebagai penjaga sekularisme. Mereka berulang kali melakukan kudeta, membubarkan partai politik yang dianggap Islami, dan memberangus oposisi, di mana demokrasi ketika suara rakyat memilih partai Refah bisa dibungkam oleh tank. Konstitusi yang seharusnya melindungi kedaulatan rakyat justru diamini menjadi alat bagi junta militer. Yang ketiga, pasal 13 konstitusi mereka adalah pasal karet yang berbahaya. Atas nama keamanan nasional dan ketertiban umum, hak-hak fundamental warga bisa dengan mudah dibatasi. Ini adalah legalisasi otorianisme. Jadi konstitusi Turki bukanlah model ideal, melainkan contoh bagaimana hukum digunakan untuk memaksakan ideologi minoritas elit atas mayoritas rakyat. Terima kasih. Izin menanggapi terkait dari pernyataan Saudari Dina, di mana Dina menyoroti masa lalu, tetapi kita harus melihat evolusi. Benar, di era awal Republik kebijakannya keras, tapi lihatlah di bawah pimpinan Erdogan ada koreksi demokratis. Jilbab kembali diizinkan, ekspresi keagamaan lebih diterima, yang membuktikan bahwa sistem konstitusional mereka memiliki kelenturan untuk menampung aspirasi masyarakat tanpa runtuh. Bukankah ini kekuatan sebuah konstitusi? Baik, izin menanggapi Saudari Tika, evolusi itu bukan bukti kekuatan sistem, tapi justru bukti ketahanan masyarakat Muslim Turki melawan sistem yang menindas. Perubahan itu mereka perjuangkan dari bawah, melawan arus konstitusi sekuler yang kaku. Sistemnya sendiri tidak dirancang untuk akomodatif, itu dirancang untuk menekan.
Fakta bahwa militer harus dijinakkan oleh AKP selama bertahun-tahun membuktikan bahwa ancaman anti-demokrasi itu terlembaga dalam sistem. Baik, Saudara Dina, kita bicara hukum, bukan sentimental. Hukum harus berdiri di atas semua keyakinan. Dengan sekularisme, seorang Muslim, Kristen, atau ateis memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jika negara berdasarkan satu syariah, bagaimana dengan hak kelompok minoritas? Apakah itu adil? Konstitusi Turki memastikan keadilan bagi semua, bukan hanya untuk mayoritas. Baik, izin menanggapi Saudari Tika, saya tidak bicara sentimental. Saya bicara tentang identitas dan kedaulatan. Pertanyaan Anda mengasumsikan bahwa syariah itu otomatis tirani. Itu bias orientalis. Sejarah Islam kaya dengan konsep al-dimah yang melindungi minoritas. Yang kita persoalkan adalah pemaksaan untuk meninggalkan identitas. Konstitusi yang baik adalah yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsanya, bukan mengingkarinya. Turki memakai kode sipil Swiss. Itu pantas disebut adil atau justru penyeragaman paksa dengan standar barat? Baik. Lalu bagaimana dengan standar HAM universal? Proses integrasi Turki dengan Uni Eropa memaksa mereka untuk terus meningkatkan standar HAM dan dengan demokrasinya, yang merupakan pengawasan eksternal yang positif. Bandingkan dengan negara-negara yang menuntut diri, di mana HAM seringkali terabaikan. Konstitusi Turki membuka pintu untuk kemajuan ini. Baik, Uni Eropa justru itu bukti kontradiksi mereka. Negosiasi keanggotaan Turki mandek karena Uni Eropa menilai Turki masih buruk dalam hal kebebasan pers, independensi peradilan, dan HAM. Jadi model yang Anda puji-puji ini bahkan tidak memenuhi standar yang ingin Anda jadikan acuan. Mereka terjepit antara tuntutan Eropa dan tekanan nasionalis dalam negeri. Ini model yang gagal di kedua sisi. Baik, dapat saya simpulkan, tidak ada sistem yang sempurna. Namun, konstitusi Turki menawarkan sebuah kerangka kerja yang realistis untuk mengelola sebuah negara modern yang kompleks dan plural. Dengan tes politika, ia menjamin pembagian kekuasaan. Dengan jaminan HAM, ia melindungi kebebasan warga. Dengan sekularisme, ia mempromosikan kesetaraan dan mencegah konflik agama. Evolusi yang terjadi di bawah AKP membuktikan bahwa sistem ini memiliki daya adaptasi. Tantangan dengan Uni Eropa adalah bagian dari proses demokrasi yang berkelanjutan. Dan pada akhirnya, bagi negara-negara Muslim yang mencari jalan tengah antara modernitas dan identitas, konstitusi Turki dengan segala kekurangannya tetap memberikan pelajaran berharga bahwa stabilitas dan hak-hak individu dapat dijunjung tinggi di bawah sebuah konstitusi yang sekuler. Baik, kesimpulan saya sebagai tim kontra, konstitusi Turki adalah produk dari sebuah revolusi dari atas yang memaksakan sekularisme radikal. Ia lahir dari rahim militerisme dan telah menjadi alat untuk melegitimasi intervensi militer yang anti-demokrasi. Meskipun ada ruang untuk perubahan itu datang dari perlawanan rakyat, bukan dari kebaikan sistem itu sendiri. Ia gagal menjadi rumah yang nyaman bagi identitas Muslim mayoritas rakyatnya dan juga gagal memenuhi standar HAM Eropa sepenuhnya. Oleh karena itu, bukanlah model yang patut dicontoh, melainkan sebuah peringatan tentang bahayanya memutus hubungan antara hukum positif dengan nilai-nilai kultural dan spiritual suatu bangsa. Sekian debat dan diskusi hukum konstitusi Turki kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.